Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi wa ashabihi ahli subhi wal akhir. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jaa'a lakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, terpelajar dan berbudi luhur pembina, pengawas dan ketua umum Yayasan As-Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang terhormat, terpelajar dan berbudi luhur ketua DKM Masjid As-Sakinah, dan yang terhormat wabil khusus ketua panitia seumur hidup bulan suci Ramadan, Bapak Mustaqim. Kayaknya udah 3 periode ya Bapak jadi ketua panitia, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di malam yang pertama ini saya kebagian panggilan mesra Allah khusus buat orang-orang yang beriman, diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayatnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Kita doain tuh yang tepuk tangan, mudah-mudahan nanti jadi imam di Masjidil Haram. Berani mah udah itu dia, tinggal ngapalin Al-Qur'annya aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah jamuan Allah. Al-Qur'an itu adalah hidangan Allah. Maka nikmatilah semua jamuan-jamuan Allah, nikmatilah hidangan-hidangan Allah berupa Al-Qur'anul Karim. Nabi yang mulia mengatakan, Al-Qur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatah. Al-Qur'an itu jamuan Allah, maka terimalah jamuan-jamuan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai jamuan dan hidangan Allah kepada kita, maka salah satu bentuk cara Allah berkomunikasi kepada kita melalui ayat-ayatnya adalah dengan kalimatun nida, dalam bentuk kalimat panggilan. Jadi di dalam Al-Quran, untuk berkomunikasi dengan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yang merupakan kalimatun nida, kalimat panggilan. Nah, di dalam Al-Quran, panggilan-panggilan itu beragam. Satu, ada yang ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, ya ayyuhan nas, panggilan kepada manusia secara umum dan bersifat universal. Yang ketiga, kadang-kadang Allah memanggil langsung kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Di dalam Al-Quran, kalau manggil, Allah juga kadang-kadang manggil kepada seluruh kelompok jin dan manusia.
ya ma'syarul jinni wal ins. Banyak sekali bentuk yang merupakan kalimat panggilan di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah ingin berkomunikasi dengan manusia dan bahasanya pasti bisa dipahami oleh manusia. Pak Quraisy sebagai pakar tafsir kita pernah membuat analogi. Kalau kita mau bicara sama kucing dan agar kucing mengerti kepada kita, pasti kita pakai bahasa kucing. Nggak mungkin kita mau berkomunikasi dengan kucing tapi kita menggunakan bahasa manusia. Sama Allah ketika ingin berkomunikasi dengan manusia, maka Allah akan mencarikan kalimat yang bisa dipahami oleh manusia, dan kalimat itu adalah kalamullah yang tertulis di dalam Al-Quran 30 juz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kajian kultum membahas surah Al-Baqarah ayat 183 tepat, karena di benak saya kultum itu artinya kuliah 70 menit, jadi pas betul. Bapak Ibu, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Kalau kita lihat Sofwatut Tafasirnya Ali As-Sobuni, dia turun di bulan Sa'ban di tahun kedua, kira-kira 17 bulan setelah Nabi Muhammad berada di Madinah. Di bulan Sa'ban surat Al-Baqarah 183 itu turun. Asbabun nuzulnya ini menyebutkan ketika Nabi sampai di Madinah, maka kewajiban puasanya itu dua. Satu, berpuasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Yang kedua, puasa wajibnya adalah puasa Asyura, puasa tanggal 15 Muharram, tanggal 10 Muharram, yang kita menyebutnya sebagai hari Asyura. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa bayar bukan lagi wajib, sunnah. Puasa Asyura enggak lagi wajib, sunnah. Maka yang wajib, yang fardu itu adalah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Mengapa Allah menggunakan panggilan mesra ya ayyuhalladzina amanu untuk ibadah puasa Ramadan? Pertama, pengarang tafsir Al-Misbah Pak Quraisy mengatakan, dengan menggunakan kalimat mesra ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya puasa adalah ibadah yang penting, puasa adalah ibadah yang utama, sehingga Allah menggunakan kalimat hai orang-orang yang beriman. Itu artinya yang tidak beriman tidak dihaikan oleh Allah. Jadi yang dihaikan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Jadi yang kagak beriman kagak dihaikan oleh Allah. Yang kedua, Mahmud Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'aninya menyebutkan, kenapa memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Pertama, ini panggilan spesial, ini panggilan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan kata Al-Alusi, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah yang baik
dan pasti ada larangan untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Baru kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud itu bapak dan ibu sahabat Nabi yang tubuhnya enggak gede, kecil. Bahkan betisnya aja waktu naik kurma diketawain sama para sahabat karena kecil orang. Kalau kayak di kita itu mungil, tapi suaranya sangat merdu, suaranya sangat indah, sehingga Nabi ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, Al-Quran kan turun dari Jibril langsung kepadamu, kenapa ingin yang dengar dari saya? Kata Nabi, saya ingin mendengar dari suaramu, karena suaramu itu merdu. Maka Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa, dan di ayat yang ke-40 Nabi mengatakan berhenti, dan kemudian Nabi mengucurkan air mata. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza sami'tallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bi aw syarrun yunha anhu. Kalau kalian mendengar firman-firman Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Mas'ud, dengarkan dengan secara seksama, karena pasti ada perintah yang baik atau ada larangan yang dimaksudkan buat kebaikan kita orang-orang yang beriman. Yang kedua, kenapa ya ayyuhalladzina amanu kata Imam Al-Alusi itu adalah sebagai ujian buat orang-orang yang beriman. Apakah taat dengan perintah berpuasa ataukah tidak? Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang ketiga, kata Mahmud Al-Alusi, kenapa berpuasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Hanya orang-orang yang beriman yang tergetar dan tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah Ramadan ini. Maka saya jamin nih, yang dari ujung sebelah kiri dari luar sampai dengan ujung sebelah kanan saya di luar, sampai dengan ke belakang semua yang hadir di As-Sakinah ini datang tergerak hatinya, datang terpanggil jiwanya untuk menunaikan ibadah Ramadan, karena insya Allah semuanya termasuk yang dipanggil menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Coba ibu perhatiin deh, tahun kemarin Ramadan masih ada, tahun kemarin di malam pertama di sini masih ada. Di tahun ini udah nggak ada, udah meninggal. Itu berarti nanti 2027 di bulan Ramadan di antara kita juga pasti ada yang udah nggak ada, terutama yang hidupnya nyender. Tahu apaan yang dipikirin. Tuh. Makanya kita termasuk orang yang beriman. Nah, kalau kata Ibnu Katsir, kenapa Ramadan itu diawali dengan orang-orang yang beriman? Ini menunjukkan ibadah puasa itu katanya bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, bukan sekedar menahan nafsu syahwat, tetapi ibadah puasa Ramadan itu adalah menyerahkan segala-galanya buat Allah, untuk Allah, dan kemudian setelah diserahkan kepada Allah, menghindarkan semua hal-hal yang buruk dan mempersempit geraknya syaitan. Beruntung sekali orang-orang yang beriman sehingga bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Pantas Nabi mengatakan, qad jaa lakum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamah. Kata Nabi, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang
penuh dengan barokah, dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa 1 bulan. Bapak Ibu, udah 7 menit. Kalimat kedua dari ayat itu adalah kutiba alaikumusiyam. Kalau lihat Al-Misbah, kenapa bentuknya pasif? Kenapa bentuknya bina majhul, diwajibkan, dan subjek yang mewajibkan tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Maka nilainya, kata Pak Quraisy, pertama, puasa memang penting banget. Yang kedua, puasa memang sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, kalaupun Allah tidak mewajibkan berpuasa, maka pasti manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Coba aja lihat tuh, yang lagi pada diet, puasa. Yang mau tes gula darah, puasa. Yang mukanya mau glowing, pada puasa. Yang mau operasi, pada puasa. Pantas Al-Quran menggunakan kata-kata kutiba, diwajibkan, tapi tidak menggunakan kata Allah usia. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Ini kata Mustafa Al-Maraghi, kana masyru'an fi jami'il mulul, hatta, bahkan kalau kata Al-Maraghi itu bahkan kepada penyembah berhala, ya, hatta wasaniyah, bahkan agama penyembah berhala sekalipun tetap mewajibkan yang namanya puasa. Dan kenapa Al-Quran menggunakan kalimat diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian? Rahasianya, kata Mustafa Al-Maraghi, adalah puasa itu berat, puasa itu susah, puasa itu tidak mudah menjalankannya. Tapi kalau dikabarkan bahwa puasa itu bukan hanya buat umat Muhammad, tapi puasa diwajibin juga buat umat-umat sebelumnya, maka puasa Ramadan itu menjadi ringan, menjadi mudah, karena kita merasa bagian dari yang diperintah dari sejak Nabi Adam. Dan Al-Maraghi kemudian merinci kenapa orang-orang Romawi, orang-orang Yunani juga berpuasa, karena pada awalnya puasa itu dijalankan oleh orang-orang di Mesir kuno, dibawa oleh orang-orang Yunani, dibawa oleh orang-orang Romawi. Nabi Musa puasa 40 hari, Nabi Isa juga demikian, begitu juga Al-Hawariyun juga berpuasa. Itu artinya umat sebelum Nabi Muhammad juga menjalankan yang namanya ibadah berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah wajar kalau kemudian kita umat Nabi Muhammad ini bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam menjalankan yang namanya ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang paling banyak, paling panjang menjelaskan la'allakum tattaqun, sependek pengetahuan saya, itu adalah Mustafa Al-Maraghi. Bahkan dia menyebutnya menjadi 6. Ini kalau 6 disebutin lagi, ini masih 70 menit lagi. Saya sebut satu aja, annahu yu'awwidul insana al-khasyata min rabbihi fi sirri wal alan. Kenapa puasa itu membentuk ketakwaan? Karena puasa mendidik manusia untuk takut kepada Allah, baik di hadapan manusia maupun secara rahasia di belakang manusia. Maka melalui ibadah berpuasa Ramadan, kita dididik untuk selalu takut kepada Allah. Itu makanya kalau kita puasa, kullu
amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu kembali kepada manusia, kecuali puasa itu kembali kepada Allah, dan Allah yang akan mengganjar secara langsung. Maka mari kita niatkan di malam pertama ini. Niat dari sekarang, saya mau terawih dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Niat saya mau tadarus Al-Quran dari malam pertama sampai dengan malam yang terakhir. Niat dari sejak sekarang sampai dengan yang terakhir, benar-benar berpuasa secara maksimal, secara optimal di bulan suci Ramadan ini. Dan usahakan mengikuti sunnah Nabi. Nabi yang mulia buka puasanya pakai air putih. Nabi yang mulia puasanya pakai kurma 3 butir. Kenapa kita malah pakai gorengan sama lontong? Ayo coba bayangin. Dan Nabi mah pakai kurma, pakai air putih. Udah top banget buka puasanya, keren banget. Makanya Nabi sehat. Sumu tasimu. Lah ngapa giliran nyampe di tanah Mesir buka puasa pakai lontong, pakai gorengan sama sambal kacang? Bahkan udah ada kurma, udah ada kismis, lah tetap aja buka kurang aci kalau kagak ada lontong sama gorengan. Nah, oleh karena itulah mari kita niatkan dari malam pertama sampai dengan malam yang terakhir, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dinyatakan oleh baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena semata-mata mencari ridhonya Allah, maka semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan melalui ibadah Ramadan ini, semua yang terhampar, semua yang terhidang di bulan suci Ramadan bisa kita raih dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan janji baginda Nabi. Mudah-mudahan melalui ibadah Ramadan Allah mengampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.